Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan nikmatnya. Berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berjalan dan diberi kesehatan, bisa melihat masih juga dan juga bisa mendengarkan begitu. Dan juga tidak lupa pula salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Langsung saja perkenalkan, nama saya Rizal, mahasiswa YIN Pontianak, jurusan PGFI. Di sini saya melakukan tugas Islam budaya lokal. Ada Islamnya dan juga ada lokalnya. Saya akan menjelaskan tentang malam Nisfu Sya'ban di tempat saya, yakni Syentan Hulu, Gang Remis 2. Di sini pada malam Nisfu Sya'ban, kalau di tempat saya itu pada malam Nisfu Sya'ban itu merupakan malam yang sangat dinanti-nanti bagi umat Islam. Sangat dinanti-nanti malam Nisfu Sya'ban ini oleh umat Islam. Dimanapun, daerah manapun pasti melakukan Nisfu Sya'ban ini, pasti tahu pada malam Nisfu Sya'ban. Mungkin kita semua sudah mengetahui begitu. Dan tibanya malam Nisfu Sya'ban itu telah menandakan bahwasanya Ramadan sudah dekat begitu. Sehingga kaum muslimin sangat gembira dan menyambutnya, terutama di daerahku begitu. Mungkin di semua daerah pasti juga melakukan, tapi saya akan membahas di daerah saya sendiri begitu. Walaupun di daerahku tidak semuanya beragama Islam, akan tetapi kekompakan dalam menjalankan ibadah sangat indah, sangat asik gitu, lebih seru mungkin. Dan toleransinya antar umat meskipun beragama lain itu cukup baik gitu, bisa menghargai satu sama lain gitu. Dan juga sini langsung ya kita ke membahas tentang Nisfu Sya'ban-nya. Nisfu Sya'ban ini artinya pertengahan, bulan pertengahan gitu. Dan peringatan malam Nisfu Sya'ban ini berlangsung setiap malam ke-15. Sering dilakukan pada malam ke-15-nya gitu. Dan pada malam Nisfu Sya'ban, masyarakat muslim setempat berkumpul di surau atau masjid sekitarnya untuk melakukan beberapa hal ibadah yang telah ditradisikan dari sebelum-sebelumnya gitu. Kalau di tempat saya itu Syentan Hulu Gang Remis 2 itu berkumpulnya di surau gitu. Karena yang lebih dekat itu surau gitu. Dan apa saja kegiatan perkumpulan tersebut di surau, yakni yang pertama melakukan sholat berjemaah, sholat sunnah berjemaah dan membaca Yasin. Begitu tradisinya di tempat saya. Kurang tahu tempat lain, insya Allah sama, kurang lebih juga. Kalau di tempat saya itu sholat sunnah berjemaah, setelah sholat sunnah berjemaah membaca Yasin 3 kali gitu. Dan setiap Yasin tersebut memiliki doa tersendiri gitu. Doa yang pertama itu memohon panjang umur begitu. Dan yang kedua itu memohon dijauhkan dari bencana-bencana yang membahayakan begitu. Dan yang ketiga memohon terhindar dari kefakiran. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang yang pertama itu tadi. Doa yang pertama itu tentang mendoakan supaya kita panjang umur. Boleh kita pahami bersama, yang dimaksud panjang umur oleh umat Islam itu
terkadang ada orang yang salah menafsirkan. Yang dimaksudnya panjang umur supaya umurnya panjang dan umur tersebut dilakukan untuk hal-hal kebaikan. Itu yang dimaksud umur panjang. Kalau kita dalam umur kita dalam seharian kita melakukan hal-hal yang buruk, sama halnya umur kita pendek. Tuh. Kalau menurut saya begitu. Yang dimaksud umur panjang itu mungkin untuk dilakukan ibadah. Dan tradisinya di tempat saya itu pada malam Syakban itu dari setiap rumah itu membawa makanan masing-masing, dan dikumpulkan di surau tersebut. Dikumpulkan bersama semua, disajikan, dan setelah kita sudah melakukan sholat sunnah berjemaah, membaca Yasin 3 kali, dan juga setelah membaca Yasin disitulah akan melakukan makan bersama yang telah dibawa oleh masing-masing rumah gitu. Di situ perkumpulannya berisi seperti itu kalau di tempat saya di Siantanulu Gang Remis 2 gitu. Melakukan perkumpulan pada malam Nisfu Syakban, dan tradisinya itu kalau di tempat saya membawa makanan dari per rumah, bukan ditanggung oleh pemilik surau ataupun pemilik masjid ataupun ketuanya, pengurus masjid ataupun pengurus surau. Tidak. Kalau pada malam Nisfu Syakban itu kita yang membawa sendiri dari per rumah, akan tetapi dikumpulkan setelah sampai di surau, dan disitulah kita makan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.